ketidakstabilan pemimpin nasional. Jika kita cermati, semua pemimpin bangsa ini mulai dari Soekarno sampai Gus Dur, tidak ada yang kepemimpinannya berakhir dengan bahagia. Semua berakhir tragis alias diturunkan. Ini sebenarnya merupakan dampak dari tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia tentang kepemimpinannya adalah mengharapkan hadirnya Ratu Adil yang akan menyelesaikan semua masalah mereka ini. Ini bodoh. Masyarakat tidak diajari bagaimana merasionalisasikan harapan mereka. Mereka tidak diajarkan tentang proses dalam merealisasikan harapan dan tujuan nasional. Hal ini diperburuk dengan sistem pemilihan pemimpin yang ada sekarang atau setelah otonomi, termasuk pemilihan kepala daerah yang menghabiskan biaya yang mahal. Calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang cukup untuk kampanye besar-besaran, memasang foto wajah mereka besar-besaran di setiap perempatan. Masyarakat yang tidak terdidik tidak dapat memilih pemimpin mereka. Value seperti pada perbedaan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Kegagalan presiden dalam menjalankan kekuasaan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membuat posisi presiden kuat, dalam arti sulit untuk digulingkan. Namun di parlemen tidak terdapat partai yang dominan, termasuk partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi peran legislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak kebijakan presiden. Dalam memberhentikan menteri, misalnya, presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai yang mengutus menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. Hal ini membuat presiden sulit mengambil alih langkah kebijakannya dan disetir oleh partai sebagaimana contoh pelanggaran HAM di lingkungan bangsa dan negara. Kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Tingkat kesejahteraan menurun setelah reformasi, yang justru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lain-lain. Ini aneh mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dalam alam demokrasi hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan sebagai contoh pelanggaran hukum warga negara. Separatisme, misalnya Aceh, Papua, RMS, dan lain-lain. Ini merupakan dampak dari dianaktirikannya daerah-daerah tersebut semasa Orde Baru, yang tentunya adalah kesalahan pemerintah dalam mengurus anak. Tentunya ini membuat ketahanan nasional Indonesia menjadi lemah, mudah diadu domba, terkurasnya energi bangsa, dan mudah dipengaruhi kepentingan asing, seperti pada ciri-ciri masyarakat hukum adat. KKN dan birokrasi yang berbelit. Birokrasi semasa Orde Baru sangat politis. Setiap PNS itu Kopri, dan wadah Kopri itu adalah Golkar. Jadi sama saja dengan PNS itu Golkar. Ini berbahaya karena birokrasi merupakan wilayah eksekusi kebijakan. Jika birokrasi tidak netral, maka jika suatu saat partai lain yang memegang pucuk kebijakan, maka dia akan sulit dalam menjalankan kebijakannya karena birokrasi yang seharusnya menjalankan kebijakan tersebut memihak pada partai lain. Akibatnya, kebijakan dan tidak terlaksanakan. Lebih parahnya, ini dapat memicu reformasi birokrasi besar-besaran setiap kali ada pergantian kepemimpinan, dan tentunya ini bukanlah hal yang baik untuk stabilitas pemerintahan. Maka seharusnya birokrasi itu netral. Banyak sekali kasus KKN dalam birokrasi. Contoh kecilnya adalah pungli, suap, dan lain-lain. Ini menjadi bahaya laten karena menimbulkan ketidakpercayaan yang akut dari masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, berdampak pula pada iklim investasi. Investor tidak berminat untuk berinvestasi karena adanya kapitalisasi birokrasi dalam ciri-ciri hukum Anglo-Saxon. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena itu, setiap hal yang berbau dengan KKN harus cepat dihilangkan dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat, khususnya negara Indonesia. KKN sendiri adalah gabungan kata dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Akan tetapi, banyak juga kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan yang telah dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyelesaian dari kasus penyimpangan
penyimpangan demokrasi. Berikut ini merupakan berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi penyimpangan demokrasi. 1. Presiden sebagai lembaga eksekutif haruslah kuat dan berani untuk membuat keputusan dan menjalankan kebijakannya. Apapun resikonya, walau presiden tersebut berasal dari partai politik, namun setelah menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, maka presiden harus mendahulukan kepentingan rakyatnya serta mampu mengatasi dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri tanpa harus disetir oleh partai. 2. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, haruslah benar-benar bersih tanpa ada campur tangan dari pihak yang ingin mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya, sehingga dapat menciptakan demokrasi yang pro rakyat. 3. Partai politik sebagai salah satu alat untuk menjamin kebebasan rakyat dalam bersuara dan menyampaikan aspirasi haruslah berfungsi sebagaimana mestinya, bukan menjadi sarana meraih kekuasaan, apalagi untuk mementingkan kepentingan partai itu sendiri. Yang keempat, setiap kepala negara punya caranya sendiri, punya caranya masing-masing untuk mengatur dan membawa negaranya. Sebagai rakyat, sudah seharusnya kita turut serta berpartisipasi dalam membangun dan mewujudkan negara ini menjadi lebih baik, bukan bertindak sebagai inhibitor yang hanya bisa menuntut, mengompori, dan membuat kerusuhan yang tidak beralasan. Yang kelima, birokrasi sebagai wilayah eksekusi kebijakan harusnya bersifat netral tanpa ada campur tangan politik, sehingga setiap kebijakan dilaksanakan pun murni memihak rakyat, bukan memihak partai politik. Yang keenam, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terpisah-pisah, bukan berarti rasa nasionalisme dan kebangsaannya pun turut terpisah-pisah. Justru kita harus semakin bersatu sehingga dapat tercipta ketahanan nasional yang kuat. Demokrasi di lingkungan keluarga. Adanya perilaku demokrasi yang bisa dicerminkan di dalam budaya musyawarah untuk memberikan sebuah pencerahan dari beragam masalah sangat diperlukan di dalam kehidupan sebuah keluarga, di mana nantinya sang kepala keluarga akan bisa menampung beragam aspirasi yang muncul dari para anggota keluarga, dan inilah yang nantinya menjadi patokan untuk sebuah mufakat bersama. Berikut cara menumbuhkannya. 1. Ketersediaan para anggota keluarga dalam menerima kehadiran anggota keluarga lainnya, lalu menghargai pendapat atau opini para anggota keluarga lainnya. 3. Pembagian kerja yang ada di dalam lingkungan keluarga dilakukan dengan musyawarah. 4. Masalah yang ada selalu dihadapi dengan sifat terbuka. Demokrasi di lingkungan sekolah. Sedangkan cara menumbuhkan demokrasi di lingkungan sekolah akan memberikan sifat yang lebih sedikit kompleks daripada penerapan di lingkungan keluarga. Contoh, demokrasi rule of law, di mana sikap penerapan demokrasi di lingkungan sekolah tersebut adalah 1. Tidak ikut serta dalam menerapkan sifat diskriminatif terhadap warga sekolah yang lain. Tindakan diskriminatif ini merangkup segala hal seperti budaya, suku, agama, dan ras tertentu. Karena perilaku cerminan dari sikap demokrasi sangat diperlukan di dalam lingkungan sekolah agar jadi persatuan maupun kesatuan dari setiap warga sekolah. 2. Mufakat harus dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan di setiap masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti salah satu contoh dari budaya politik modern. 3. Apapun hasil dari musyawarah yang merupakan keputusan bersama harus diterima oleh keseluruhan anggota keluarga tersebut. 4. Menghargai dan memberikan setiap anggota di sekolah memberikan dan mengeluarkan pendapat. Demokrasi di lingkungan masyarakat. Sikap demokrasi ini memang harus dikembangkan dan dijalankan di dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak jadi bentrokan maupun perselisihan antar warga seperti yang pernah terjadi pada penerapan pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama. Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah pengambilan suara terbanyak dengan cara voting dan melakukan musyawarah. Cara mewujudkannya adalah sebagai berikut. 1. Mau mengakui beragam kesalahan. 2. Mau hidup secara berdampingan tanpa ada diskriminasi. 3. Menghormati setiap pendapat orang lain. 4. Mengutamakan kompromi dalam penyelesaian masalah. 5. Mau mengalah dengan warga lainnya. Demokrasi di lingkungan berbangsa dan negara. Sedangkan penerapan di skala bangsa dan negara adalah 1. Bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Bertindak demokratis, bukan tirani atau maupun autokrasi. 3. Tidak melakukan anarkis. 4. Memilih para pemimpin dengan jalan demokrasi. 5. Menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan beragam masalah. 6. Penuh tanggung jawab dan mengutamakan kebebasan. 7. Memberikan kritik yang membangun. Nah, demikianlah sikap kita untuk mengoptimalkan cara menumbuhkan budaya demokrasi tersebut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.